Anies bicara perpolitikan Indonesia yang kurang sehat. Hobi nyindir diri sendiri ya? Ditulis oleh Syardi. Anies mengaku bingung dengan anggapan orang yang mempersoalkan orang baik ikut dalam kontestasi politik Indonesia. Kalau orang bermasalah masuk politik tidak dipermasalahkan. Kalau orang baik bermasalah masuk politik malah dipermasalahkan loh, kata Anies. Ini berawal dari Anies yang memberikan sambutan dalam acara peluncuran PKS Muda Institute sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda. Dia mendorong pemuda agar tidak takut masuk ke dunia politik. Menurut dia, generasi muda harus berpolitik. Menurut Anies, karena orang bermasalah masuk politik, tidak dipermasalahkan dan sebaliknya. Itulah makanya hal ini yang membuat perpolitikan Indonesia kurang sehat. Anies meminta pada masyarakat untuk tidak mempermasalahkan orang yang memiliki latar belakang yang positif. Kapan kita punya pasukan orang-orang baik di level politik? Bila orang tidak bermasalah masuk politik dipermasalahkan, itu sering terjadi, kata Anies. Dia menilai akan lebih baik jika politik diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki masalah dan berkapasitas intelektual. Justru orang-orang bermasalah di politik harus dipermasalahkan. Bahwa sektor manapun ada pilihan-pilihan bersih. Pilihan yang tidak bersih baik di dunia bisnis maupun politik, terangnya. Ini Anies sebenarnya sedang mengatai dirinya sendiri kan? Orang bermasalah masuk politik, apakah itu termasuk di dalamnya orang yang sebenarnya tidak becus bekerja dan dipecat, tapi kemudian mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah? Anies juga mengatakan kalau politik lebih baik diisi orang yang tidak bermasalah dan intelektual. Hahaha, Anies intelektual kah? Bisa jadi, tapi urusan kinerja bisa dilihat apa yang sudah dicapai selama 4 tahun dia menjabat. Dalam politik intelektual saja tidak cukup, tapi butuh keberanian untuk mengeksekusi rencana kerja. Lihat saja satu rektor penjilat yang katanya intelektual, tapi opini dan ocehannya banyak yang ngawur. Ada juga yang katanya profesor, tapi ucapannya hanya berupa pelampiasan dari sakit hati. Bicara soal perpolitikan yang tidak sehat, saya setuju dengan Anies. Makin kesini politik Indonesia makin parah. Tapi lihat dulu kapan itu semua dimulai. Rasanya semua pasti setuju kalau politik Indonesia makin memecah belah saat dimulainya. Ribut-ribut soal ucapan Ahok. Isu ini digoreng terus sampai besar. Kelompok sebelah menemukan momentum sangat bagus untuk menjungkalkan Ahok. Jurus ampuh lewat agama. Selanjutnya kita bisa lihat sendiri betapa banyaknya kita dengar memilih pemimpin harus seiman. Haram kalau memilih sebaliknya, itu masih mending. Yang paling tidak termaafkan adalah politisasi jenazah. Jenazah tidak akan disolatkan. Azab dan neraka dipakai untuk menakut-nakuti pemilih. Surga diobral murah kayak kacang goreng. Siapa yang memulai politik kotor seperti itu? Bahkan setelah Pilkada DKI Jakarta, politisasi agama terus berlanjut. Karena sejatinya kelompok yang menggunakan cara ini merasa hebat dengan kemenangan di Pilkada DKI. Cara ini berlanjut ke Pilpres, politisasi agama malah makin gencar. Mumpung lawannya seiman, maka PKI pun diseret-seret sampai bangkit dari kubur. Ulama kelompok mereka ikut-ikutan, seolah pilihan mereka paling benar dan paling direstui Tuhan. Dan jangan lupa dengan narasi partai setan dan partai Allah oleh Pak Tua kurang ajar itu. Mari kita tanya kepada Anies, apakah politik seperti itu bagus? Kalau tidak bagus, apakah kelompok yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam politik busuk seperti itu berhak untuk masuk ke politik? Siapapun memang berhak terjun ke politik, bahkan yang tidak becus sekalipun. Seburuk dan sehancur apapun, tetap ada yang mendukung dan memilih. Kuncinya adalah menjual janji manis wangi surga. Pangsa pasarnya ada di masyarakat yang level logikanya terlalu rendah untuk mencerna apa yang logis dan apa yang ngibul. Masyarakat yang sangat desperate, menaruh harapan dan menunggu sangat lama. Dan ketika ada calon pemimpin yang datang dan mengobrol janji seanak jidat, mereka langsung percaya begitu saja. Tidak akan ada penggusuran, hore! Rumah murah akan tersedia, hidup! Dimodalin punya bisnis, disediakan tempat usaha, dicarikan pembeli. Alamak, keren banget ya! Kesantunan dan keberpihakan yang terpenting, betul, gak kayak yang dulu itu yang tukang marah melulu. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa cukup modal jenggot? AHY klaim didukung ratusan kiai jadi presiden. Ditulis oleh Anto Cahaya. AHY putra SBY nampaknya sangat pede untuk maju di pemilihan presiden 2024. Meskipun secara elektabilitas di lembaga survei resmi rujukan KPU angka keterpilihan terbilang kecil. Contohnya Litbang Kompas hanya hasilkan tingkat keterpilihan konstituen 1,3%.
Kemudian lembaga survei Poltreking sedikit lebih baik, 3,3%. Banyak masyarakat yang bertanya-tanya, sebetulnya di luar dari Ketua Umum Hadiah Bapak, pengalaman Agus Putra SBY selain Cagup DKI Jakarta yang gagal dan militer dengan pangkat terakhir mayor apa? Banyak masyarakat yang tidak tahu setelah Agus gagal menjadi Gubernur DKI Jakarta kemudian oleh bapaknya. Pada 17 Februari 2018, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengukuhkan AHY sebagai Komandan Komando Satuan Tugas Bersama atau Kogasma untuk pemilu kada 2018 dan pemilu 2019. AHY dipercaya memimpin upaya pemenangan Partai Demokrat pada pemilu kada 2018 dan pemilu legislatif 2019. Untuk Pileg 2019, Partai Demokrat menargetkan 15% dari jumlah keseluruhan kursi DPR RI. Dan ternyata hasil Pileg 2019, Partai Demokrat hanya meraih 10.876.507 suara atau 7,77% dengan 54 kursi di DPR RI. Artinya, Agus sebagai pemimpin pemenangan Partai Demokrat telah gagal total jika melihat target yang telah ditetapkan oleh partai sebesar 15% atau seharusnya menghantarkan setidaknya sekitar 86 kursi calon legislatifnya ke Senayan. Tapi faktanya hanya 54 kursi saja. Bahkan, di pundak sebagai pemimpin pemenangan Partai Demokrat, Agus terbukti membawa partai yang malah melorot prestasinya jika dibandingkan dengan tahun 2014 saat Agus masih aktif di TNI. Seperti diketahui pada Pileg 2019, Demokrat mendapatkan 10.876.507 suara atau sebesar 7,77%. Suara Demokrat bisa dibilang anjlok jika dibandingkan dengan perolehannya pada 2014 yang mencapai 10,9% atau 12.728.913 suara. Turunnya perolehan suara ini juga membuat Partai Demokrat terlempar dari posisi 5 besar saat itu. Tapi sebagai putra mahkota meskipun prestasi kering plus pengalamannya juga minim, bahkan bisa dikatakan gagal total, tapi oleh bapaknya tetap diberi karpet merah. Singkatnya, pada tanggal 15 Maret 2020, AHY terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres kelima Partai Demokrat. AHY didaulat oleh seluruh pemilik hak suara untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025. Sungguh luar biasa, keren dan istimewa bukan? Babak baru Partai Demokrat pun dimulai sejak Agus menjadi Ketua Umum Partai. Kembali harapan besar ada di pundaknya. Dan kini Agus menapak dengan lompatan yang terbilang sangat jauh sekali, seolah melenting tinggi setelah gagal Pilgub. Suara partai anjlok 2019 sekarang mau menjadi Presiden Republik Indonesia dengan 270 juta penduduknya. Kira-kira bisa dibayangkan antara pengalaman dan kemampuan Agus di atas? Wajib diketahui jika presiden tidak hanya modal tampang dan anak mantan saja itu tidak masuk hitungan sama sekali.